Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan kontes spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-17. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang telah selesai membuat pasukan mayatnya yang baru. Tetapi di saat itu Ye Chen bertemu dengan Yu-Er. Yu-Er merasa kagum dengan pasukan boneka mayatnya Ye Chen dan Yu-Er ingin meminta satu dari Ye Chen untuk melindungi dirinya dan juga keluarganya. Namun Ye Chen menolak hal tersebut karena pasukan boneka mayat yang cukup berbahaya. Lalu Ye Chen pun mengajak kepada Yu-Er untuk melanjutkan misi mereka pergi ke aula ke-7 karena mereka akan mencoba untuk menguasai aula ke-7 lagi. Yu-Er merasa kesal kepada Ye Chen karena Ye Chen yang pelit. Lalu Ye Chen bersama Yu-Er pun menggunakan penyamaran mereka kembali, yaitu dengan Ye Chen yang menyamar menjadi ketua aula ke-9 ketua Changxing, sedangkan Yu-Er menjadi asistennya ketua Changxing. Setelah mereka menggunakan teleportasi array, ketua Guyuan yang merupakan pemilik dari aula ke-7 menyadari kedatangan Changxing alias Ye Chen yang datang ke tempat aulanya. Ketua Guyuan bertanya kepada Changxing alias Ye Chen, kenapa ketua Changxing datang berkunjung ke aula ke-7 miliknya. Ye Chen menjawab kalau dirinya ingin menunjukkan harta yang berharga kepada ketua Guyuan. Mendengar hal itu pun membuat ketua Guyuan bersemangat dan ia membukakan teleportasi array untuk ketua Changxing dan juga asistennya. Setelah tetua Changxing alias Ye Chen bertemu dengan ketua Guyuan, Ye Chen pun langsung mengeluarkan hartanya yaitu Tungku Daluo. Hal ini pun membuat tetua Guyuan merasa sangat terkejut karena Tungku Daluo ini yang terbuat dari besi Daluo Senji yang merupakan besi dari dunia surgawi. Tetapi di saat itu tanpa tetua Guyuan sadari, Ye Chen dari belakang memukul tetua Guyuan menggunakan tongkat pemukul jiwanya, membuat tetua Guyuan tidak tersadarkan diri. Setelah itu pun Ye Chen menggunakan teknik pembaca jiwa untuk membaca ingatan masa lalu dari tetua Guyuan. Yang ternyata di sini Ye Chen menemukan fakta kalau ketua Guyuan ini bukan anggota sekte Heng Yue, melainkan seorang mata-mata dari sekte Zhengyang. Ye Chen pun merasa kesal kepada Yi Jinping karena Yi Jinping yang secara tidak sengaja telah mengangkat mata-mata dari sekte Zhengyang sebagai ketua aula. Hal ini tentu saja sangatlah berbahaya bagi sekte Heng Yue. Tetapi di lain sisi sekarang Ye Chen juga sedikit merasa ketakutan dengan teknik pembaca jiwa ini. Karena Ye Chen khawatir jika anggotanya Yi Jinping juga menggunakan cara yang sama kepada anggotanya Ye Chen. Ye Chen khawatir jika salah satu anggota dari istana Yan Huang ditangkap oleh anggotanya Yi Jinping, maka anggotanya Yi Jinping bisa mengetahui rencana dari istana Yan Huang karena menggunakan teknik pembaca jiwa ini. Ye Chen pun bertanya kepada Yu-Er apakah Yu-Er memiliki teknik yang dapat mencegah seseorang bisa membaca teknik jiwa mereka untuk mencegah adanya orang lain agar tidak bisa membaca jiwa mereka. Yu-Er menjawab kalau dirinya tidak memiliki teknik semacam itu. Lalu Yu-Er meminta lagi kepada Ye Chen untuk menyerahkan salah satu boneka mayatnya milik Ye Chen kepada dirinya karena Yu-Er yang sangat ingin sekali boneka mayat tersebut. Ye Chen menjawab untuk membahas hal ini nanti karena mereka sekarang sedang menjalankan misi. Nanti setelah misi mereka selesai maka Ye Chen akan memikirkan hal ini. Lalu Ye Chen pun menyuruh kepada Yu-Er untuk menunggu di luar berjaga-jaga. Lalu Ye Chen pun bertanya kepada Naga Taigu apakah Naga Taigu mengetahui sebuah teknik yang dapat mencegah seseorang tidak bisa membaca jiwa mereka. Bisa dibilang juga sebagai teknik anti pembaca jiwa. Naga Taigu menjawab kalau dirinya memiliki dua teknik semacam itu, yaitu teknik pencegah jiwa dan juga teknik pengacau jiwa. Teknik pencegah jiwa sendiri merupakan teknik yang dapat membuat seseorang tidak bisa membaca jiwa mereka. Sedangkan untuk teknik pengacau jiwa, mereka bisa membuat ingatan palsu yang dipasangkan kepada tubuh tersebut. Dan jika ada orang lain yang berniat untuk membaca jiwa dari si target, maka orang itu hanya akan membaca jiwa dari apa yang mereka siapkan, alias ingatan palsu yang telah mereka buat. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen merasa cukup bersemangat karena kedua teknik ini merupakan teknik yang sedang ia cari-cari. Dan Naga Taigu juga memberikan pujian kepada teknik pembaca jiwanya Ye Chen sekarang karena teknik pembaca jiwa yang dimiliki oleh Ye Chen sekarang merupakan teknik pembaca jiwa tingkatan tertinggi yang bisa dibilang teknik pembaca jiwanya milik Ye Chen sekarang dapat membaca jiwa apapun dari ranah apapun juga, yang sebenarnya ada beberapa tahap dari teknik
teknik pembaca jiwa yang beruntungnya Ye Chen mendapatkan yang tertinggi. Ye Chen yang mendengar itu pun cukup kaget karena dirinya mendapatkan teknik pembaca jiwa ini dari Yu Er. Ye Chen jadi penasaran dari mana sebenarnya Yu Er bisa mendapatkan teknik sehebat ini. Naga Tegu memberitahu kepada Ye Chen kalau teknik pembaca jiwa sendiri merupakan teknik milik dari ras peri, dan kemungkinan peri cebol milik Ye Chen yaitu Xiao mengetahui informasi tentang teknik pembaca jiwa. Ye Chen bisa bertanya kepada si peri cebol mengenai hal ini. Tidak lama kemudian Ye Chen mendapatkan laporan kalau adanya seseorang yang ingin bertemu dengan tetua Guyuan alias orang yang merupakan penjaga dari aula ketujuh ini, dan orang yang sedang mencari Ye Chen merupakan Jin Nishuang. Ye Chen baru sadar jika Guyuan merupakan orang dari sekte Zhengyang, makanya di sini Jin Nishuang berniat datang untuk menemui dirinya. Ye Chen pun memperbolehkan kepada Jin Nishuang untuk masuk. Dengan di sini Ye Chen yang telah menyamar menjadi ketua Guyuan. Nishuang langsung memberitahu tujuannya datang menemui tetua Guyuan, yang dimana Nishuang ingin meminta kepada Guyuan alias Ye Chen untuk mencari informasi tentang Qingyun alias Ye Chen. Jadi tanpa disadari di sini Nishuang telah meminta bantuan kepada Ye Chen untuk mencari informasi tentang Ye Chen karena Guyuan dan juga Qingyun ini merupakan penyamarannya Ye Chen. Ye Chen menjawab kalau dirinya akan menerima tugas ini. Tetapi setelah itu pun Nishuang pergi dari sana. Setelah Nishuang pergi dari sana, Ye Chen merasa ada yang aneh dengan dirinya setelah bertemu dengan Nishuang. Kenapa Ye Chen seolah-olah berubah menjadi orang lembut karena bisa saja Ye Chen tadi menangkap Nishuang di tempat ini dan juga menewaskannya. Namun entah mengapa Ye Chen malah bersikap lembut kepada Nishuang. Ye Chen pun jadi berpikir apakah dirinya masih memiliki perasaan kepada Nishuang. Tidak lama kemudian Yu Er datang lagi ke tempatnya Ye Chen. Dengan sekarang Yu Er yang telah membawa anggota dari istana Yan Huang milik Ye Chen. Tetapi ada 3 orang tetua yang di sini tidak bisa hadir, yaitu tetua Chu yang merupakan ayahnya Yu Er, serta tetua Jiang dan juga tetua Chen Xie, karena mereka bertiga yang memiliki urusan di istana Yan Huang. Setibanya para anggota istana Yan Huang di tempatnya Ye Chen langsung meminta bantuan kepada mereka untuk membagi tugas, yang dimana sekarang Ye Chen telah mendapatkan 3 aula, yaitu aula ke-9, ke-8 dan juga ke-7. Ye Chen meminta bantuan dari salah satu tetua untuk mengambil alih kepemimpinan aula tersebut, dan setelah itu pun Ye Chen langsung berniat untuk mengambil alih kepemimpinan dari aula ke-6 langsung, yang bernama tetua Tushen. Ye Chen menggunakan alasan yang sama kepada tetua Tushen kalau dirinya ingin menunjukkan sesuatu harta kepada tetua Tushen. Tetua Tushen menerima permintaan tetua Guyuan alias Ye Chen yang sedang menyamar. Tetua Tushen akan segera datang menemui tetua Guyuan alias Ye Chen. Singkat cerita, tetua Tushen pun telah tiba di tempatnya Ye Chen, dan Ye Chen dengan segera menghajar tetua Tushen menggunakan tokat pemukul jiwanya, membuat tetua Tushen pun tidak tersadarkan diri. Seperti biasa Ye Chen juga membaca pemikiran dari tetua Tushen menggunakan teknik pembaca jiwanya milik Ye Chen. Setelah Ye Chen membaca ingatannya tetua Tushen, ternyata tetua Tushen ini merupakan orang yang sangat kejam dulunya, yang dimana tetua Tushen sempat menghabisi para bawahannya ketua Ding Tian karena tetua Tushen yang berniat untuk mencari ketua Ding Tian. Dan tidak hanya itu, tetua Tushen ini juga memakan organ hati milik para anggotanya ketua Ding Tian. Hal ini pun membuat Ye Chen sangat kesal karena ternyata tetua Tushen ini merupakan seorang psikopat yang sangat kejam. Ye Chen dengan kesal menendangi tubuh dari tetua Tushen. Yu Er yang melihat ini pun panik dan mencoba untuk menahan Ye Chen, karena jika tidak maka tetua Tushen ini bisa meninggoy karena ditendang oleh Ye Chen. Ye Chen memberitahu kepada Yu Er kenapa dirinya marah kepada tetua Tushen, yang dimana tetua Tushen ini dengan kejamnya telah memakan hati seseorang. Mendengar hal itu juga tak disangka Yu Er juga kesal kepada tetua Tushen. Jadi di sini Ye Chen bersama Yu Er sama-sama menendang tubuhnya tetua Tushen. Tetua Zongkui dan juga tetua Zongdi pun dengan segera menghentikan Ye Chen dan juga Yu Er. Lalu Ye Chen pun memberikan tugas kepada salah satu bawahannya untuk mengambil alih kepemimpinan dari aula ke-6. Selanjutnya Ye Chen berniat untuk mengambil alih kepemimpinan dari aula ke-5.
Namun setelah Ye Chen menghubungi pemimpin dari aula kelima, ternyata sekarang aula kelima sedang dikunjungi juga oleh pemimpin dari cabang ketiga dan juga cabang keempat, yaitu adanya tetua Zhongxiang dan juga si Metong. Jadi Ye Chen pun membatalkan rencananya untuk pergi ke aula kelima, karena untuk menghadapi 3 orang secara langsung itu merupakan urusan yang beresiko. Jadinya Ye Chen berniat untuk mengunjungi aula pertama, karena untuk aula kedua sekarang orangnya tidak berada di aula kedua, tetapi berada di aula ke-9. Dan di sini Ye Chen menyuruh kepada Zhongkui dan juga Zhongdi untuk pergi ke aula ke-9 menjaga aula ke-9. Sedangkan Ye Chen akan pergi ke aula pertama. Ye Chen pun berbicara kepada pemimpin aula pertama menggunakan identitas dari Gu Yuan. Ye Chen meminta izin kepada aula pertama untuk dirinya diperbolehkan pergi ke aula pertama karena Ye Chen ingin menunjukkan harta yang telah ia temukan. Aula pertama yang mendengar itu pun cukup bersemangat dan ia memperbolehkan Ye Chen untuk pergi ke tempat aula pertama. Tetapi tanpa Ye Chen sadari ternyata aula pertama sekarang telah dikunjungi oleh banyak sekali para tetua. Dan jika Ye Chen pergi ke aula pertama, maka rencana Ye Chen akan sangat kacau karena terlalu banyaknya orang yang berada di aula pertama. Singkat cerita, rombongan Ye Chen pun telah sampai di aula pertama. Dan setelah Ye Chen sampai di aula pertama ini, Ye Chen sangat kaget karena di aula pertama sudah ada banyak orang di sana. Ye Chen pun merasa sedikit khawatir kalau rencananya akan ketahuan. Singkat cerita, Ye Chen yang menyamar menjadi ketua Gu Yuan telah bertemu dengan ketua aula pertama bernama Dian Kong. Ye Chen berbicara kepada ketua Dian Kong kalau dirinya memiliki sesuatu harta yang ia ingin tunjukkan dan juga ingin membicarakan sesuatu hal yang cukup privasi. Jadi di sini Ye Chen meminta kepada semua orang untuk keluar, menyisakan dirinya dan juga ketua Dian Kong saja. Ketua Dian Kong setuju dengan hal tersebut. Ketua Dian Kong juga menyuruh kepada bawahannya untuk menunggu di luar. Dan sekarang pun hanya tersisa Ye Chen dan juga ketua Dian Kong. Ye Chen pun menunjukkan hartanya yaitu tungku Daluo kepada ketua Dian Kong. Membuat ketua Dian Kong juga sangat kaget karena tungku Daluo ini terbuat dari besi Daruo Shantian yang berasal dari dunia surgawi. Dan di saat itu Ye Chen dengan segera menghajar ketua Dian Kong. Namun tak disangka ketua Dian Kong ternyata telah menyadari kecurigaannya kepada ketua Gu Yuan alias Ye Chen. Ketua Dian Kong bisa menahan serangan Ye Chen. Untungnya serangan Ye Chen tidak berhenti dari sana, yang dimana setelah itu Ye Chen menggunakan teknik dari 3 tubuh daunnya, yang secara bersamaan Ye Chen menggunakan tubuh 3 daunnya menyerang ketua Dian Kong, membuat ketua Dian Kong pun tidak tersadarkan diri. Sekarang pun rencana Ye Chen untuk menguasai aula pertama telah berhasil, dan lalu sekarang pun Ye Chen bisa menyamar menjadi ketua Dian Kong. Ye Chen pun menyuruh kepada semua anggotanya untuk segera masuk kembali ke dalam aula, tetapi untuk para bawahan dari aula Dian Kong dilarang untuk masuk. Jadi di sini hanya Ye Chen dan juga anggotanya saja yang berada di dalam aula. Para anggotanya Ye Chen pun sangat tak menyangka jika Ye Chen bisa mengalahkan ketua Dian Kong yang berada di ranah dari Heavenly Kuasi hanya beberapa menit saja. Ye Chen menjawab kalau hal ini merupakan sebuah keberuntungannya saja. Lalu Ye Chen menyuruh kepada ketua Zhongkui untuk mengambil alih aula pertama ini. Sedangkan Ye Chen akan melanjutkan misinya untuk mengambil alih aula kedua selanjutnya. Singkat cerita, Ye Chen menggunakan cara yang sama untuk mengambil alih kepemimpinan aula kedua ini, yaitu menggunakan iming-iming harta dan juga menggunakan tongkat pemukul jiwanya untuk menyerang ketua Sui Yan. Yang singkat cerita, rencana itu telah berhasil. Sekarang Ye Chen telah berhasil mendapatkan aula kedua. Ye Chen membaca pemikirannya Sui Yan, yang ternyata Sui Yan ini merupakan anggota dari sekte Qingyun, yang bisa dibilang merupakan mata-mata yang menyamar di sekte Heng Yue. Ye Chen yang menyadari ini pun sangat panik karena artinya sekte Qingyun sekarang telah mengetahui tentang penyerangan dari sekte Heng Yue dan juga sekte Zhengyang, yang bisa dibilang kalau sekte Qingyun kemungkinan telah bersiap-siap untuk menerima serangan dari sekte Heng Yue dan juga sekte Zhengyang. Tidak lama kemudian Ye Chen juga mendapat laporan dari para bawahannya yang telah mendapatkan aula ketiga dan juga aula keempat. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen merasa puas karena mereka sekarang telah mengambil alih semua kepemimpinan dari cabang aula sekte Heng Yue dari aula pertama sampai aula ke-9. Namun setelah itu tiba-tiba saja bawahan dari Sui Yan yang merupakan anggota sekte Qingyun datang ke tempat mereka. Ye Chen pun dengan segera menyamar menjadi ketua Sui Yan, sedangkan Yu Er membawa tubuh Sui Yun
Yun pergi ke tempat yang aman. Bawahan dari Sekte Qiyun itu melaporkan kalau sekarang Tuan Muda Sekte Qiyun mereka alias pewaris dari kekuatan naga Taigu milik Sekte Qiyun sekarang sedang bertarung melawan 2 orang anggota Sekte Heng Yue, yang dimana kedua orang tersebut merupakan Liu Yi dan juga Nanggo Yue. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen cukup terkejut karena kedua orang itu merupakan temannya Ye Chen. Jadinya setelah Ye Chen mendengar hal tersebut, Ye Chen pun dengan segera pergi ke tempat pertempuran itu untuk menyelamatkan senior Liu dan juga senior Nanggo Yue. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-17 sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkannya lagi nanti malam. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!